Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu, ada banyak keutamaan membaca Al-Quran bagi seorang muslim yang mengerjakannya. Selain akan mendapatkan pahala, tentunya ada banyak kebaikan lain yang dimiliki Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Hal ini sebagaimana hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Baihaqi. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara detail. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, ada juga keutamaan membaca Al-Quran lainnya, yaitu 1. Keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, mendatangkan kebaikan dan ditemani malaikat. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia pakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya, dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia." Keduanya pun bertanya, "Bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu?" Dijawab, "Karena anakmu telah membawa Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, memberi syafaat di akhirat. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, dapat menenteramkan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Yang keenam, dikaruniakan hati yang bercahaya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendengar satu ayat daripada kitabullah, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya, baginya cahaya di hari kiamat." Yang ketujuh, pahala seperti bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan
ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.